Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai siklus hidup teknologi. Lalu bagaimana pembahasannya? Mari kita telusuri di ruang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita lihat sedikit pendahuluannya mengenai siklus hidup teknologi. Mirip dengan makhluk hidup, teknologi itu mengalami berbagai proses, dimulainya masih dalam berbentuk ide hingga digunakan secara komersil dan lalu akan mengalami obsolete atau tergantikan oleh teknologi atau produk yang baru. Nah, proses tersebut dikenal dengan siklus hidup produk atau teknologi. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai siklus hidup produk, dan pada episode kali ini kita akan membahas siklus hidup teknologi menurut Frederick Betts. Grafiknya seperti ini. Kita akan bahas satu persatu. Sumbu X-nya adalah fase-fasenya atau waktu, dan sumbu Y-nya itu adalah market volume atau seberapa banyak teknologi tersebut digunakan oleh pasar. Nah, tahap pertama teknologi development, belum ada yang pakai, kemudian application launch, diluncurkan produk teknologinya. Awalnya landai, kemudian mengalami application growth, pertumbuhannya signifikan meningkat. Kemudian nanti akan mengalami mature teknologi ya. Di sini gradiennya mendekati 0 atau nanti landai. Pertumbuhannya menurun ya. Setelah itu volumenya stagnan, dan setelah itu pertumbuhannya negatif atau jumlahnya menjadi negatif. Ya, pertumbuhannya negatif, jumlahnya menurun, dan nanti akan tergantikan oleh teknologi yang lainnya, teknologi substitution, atau menjadi obsolete sehingga nanti akan berhenti dan tidak ada yang menggunakan sama sekali. Nah, contohnya adalah surat. Pada zaman keemasannya ini surat ini banyak sekali, tergantikan oleh telegram, tergantikan oleh telepon, tergantikan oleh HP, tergantikan oleh smartphone, dan seterusnya ya. Nah, setiap teknologi pasti mengalami mature dan substitution atau obsolete ya, kalau di sininya lancar. Ada juga teknologi yang baru di launch karena tidak sesuai dengan customer-nya atau pasarnya, atau waktunya terlalu cepat, misalnya terlalu canggih, infrastrukturnya belum siap, ya naik sedikit, ya sudah berhenti, nggak ada yang pakai lagi, tidak berhasil. Nah, teknologi yang berhasil umumnya bentuknya seperti ini ya. Yang perlu diingat bahwa setiap teknologi pasti mature dan akan tergantikan oleh yang lainnya. Nah, bagaimana bentuk grafik jika tergantikan? Nah, misalnya ini yang putih ini adalah teknologi 1, kemudian ada teknologi baru, grafiknya seperti ini yang bisa kita sebut dengan teknologi 2. Ya, misalnya teknologi satunya adalah surat menyurat, teknologi 2-nya adalah telegram atau telepon. Awalnya sedikit, misalnya kabel teleponnya masih sedikit, lama-lama banyak dan jadi yang utama. Telepon, ada HP, towernya masih sedikit, di bawah juga gitu ya, dan seterusnya. Internet, ada email, internetnya masih lamban, kabel fiber optiknya masih sedikit, awal-awal, nanti makin lama makin banyak. Nah, setelah internet apalagi nih komunikasinya ya, itu prediksi teknologi. Tapi yang perlu kita yakini pasti akan tergantikan oleh teknologi yang lebih baru. Kalau belum kiamat. Nah, untuk mengilustrasikan dari siklus hidup teknologi Frederick Betts, ini kita bisa melihat contohnya yang kita bahas adalah Nokia. Ya. Mudah-mudahan yang nonton ini masih tahu Nokia ya. Nah, kita akan lihat atau menganalisis
dari harga sahamnya Nokia ya. Ini adalah harga sahamnya Nokia yang bisa kita cari di Google. Di sini puncaknya pada tanggal 21 Desember 2007 dan kemudian turun menurus pada hingga 20 Februari 2009. Kemudian ini turun menurus, tapi yang signifikan menurunnya di sini nih. Pertanyaannya kenapa ya menurun? Apakah performa Nokia-nya buruk? Atau ada kebijakan dari Nokia yang dipersepsikan oleh masyarakat atau pasar adalah keputusan yang buruk? Atau apa? Nah, pada zaman itu Nokia HP-nya masih ada tombolnya ya, belum ada touchscreen, belum ada operating system dan sebagainya. Di sisi lain, ada Android nih mulai muncul yang dirilis pada tahun 2007. Dan Apple mengeluarkan iPhone dengan iOS-nya dirilisnya 2007. Di sisi lain ada BlackBerry juga yang ada BBM-nya ya, BlackBerry Messenger yang gratis tanpa pulsa dan dirilisnya tahun 2005. Nah, pada tahun 2007 sampai 2009 Android ini naik terus penggunanya, iPhone naik terus penggunanya, BlackBerry naik juga penggunanya. Tapi masalahnya adalah Nokia tidak mau mengadopsi Android sebagai operating systemnya. Dan itu dipersepsikan oleh pasar adalah kebijakan yang salah sehingga harga sahamnya turun menurus. Dan terbukti bahwa sekarang Nokia hampir tidak ada di pasaran ya. Yang banyak di pasaran sekarang Samsung yang menggunakan Android dan merek-merek HP lainnya yang operating systemnya adalah Android. Nah, jika kita rubah dalam siklus hidup teknologi batch, ini adalah Nokia. Mature-nya pada tahun 2007, sebelah sini, dan mulai menurunnya pada tahun 2009. Jadi dari sini ke sini ini 2 tahun aja. Padahal dari sini ke atasnya itu, panjang perjalanannya. Lalu di mana Android, Apple, dan BlackBerry posisinya di sebelah sinilah kurang lebih ya. Jadi sama iPhone, Android, dan BlackBerry pun penggunanya awalnya masih sedikit dan lama-kelamaan naik. Ya, ini posisi dari iPhone atau operating systemnya iOS, Android, dan BlackBerry dengan BlackBerry Messenger-nya. Nah, masalahnya BlackBerry pun mengalami hal yang serupa dengan Nokia. BlackBerry salah satunya mengandalkan BlackBerry Messenger ya, atau kita kenal dengan BBM. Dan ini teknologinya tergantikan pada saat perjalanannya dengan WhatsApp, Line, nih mahasiswa biasanya pada pakai Line, dan Telegram. Di mana BlackBerry itu mature-nya kurang lebih pada tahun 2007, mulai menurunnya pada tahun 2012, dan ternyata BlackBerry itu ditutup operasinya pada tahun 2019. Ya, jadi kalau di teknologi komunikasi rada kejam lah persaingannya. Memang harus terus berinovasi agar bisa membuat teknologi-teknologi baru. Nah, itu penjelasan mengenai siklus hidup teknologi batch dan ilustrasinya terhadap Nokia dan BlackBerry. Lalu apa yang bisa kita bungkus pada kesempatan kali ini? Telah dibahas mengenai siklus hidup teknologi Frederick Batch yang terdiri atas pengembangan teknologi, peluncuran teknologi, pertumbuhan teknologi, kematangan teknologi, penggantian, dan kerusakan. Sekian saja, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.